Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 28. Dari tafsir Ibnu Katsir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu dahulu mati? Fa ahyakum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan kembali. Tsumma yuhyikum, dan dihidupkannya kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan keberadaan dan kekuasaannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia, Allah yang telah memberikan rezeki kepada manusia, dan Allah yang telah mengatur kehidupan manusia. Kaifa takfuruna billah, maka kalian kafir kepada Allah, padahal Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Allah telah menghidupkan kalian. Mengapa kalian mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari keberadaan Allah sebagai pencipta, khalik dan pengatur, Rabbi, dan kalian justru menyekutukan Allah, kalian justru menyembah selain Allah, kalian justru mengambil selain Allah sebagai Tuhan yang diibadahi, yang disembah. Wa kuntum amwata, padahal dahulu kalian mati. Fa ahyakum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kalian. Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an menafsirkan firman Allah ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'min ayat 11. Dahulunya manusia adalah tanah sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Maka inilah bangkai. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Lalu Allah menciptakan manusia dan inilah kehidupan. Kemudian Allah mematikan manusia. Lalu dikembalikan ke dalam kubur. Dan ini merupakan kematian yang lain. Kemudian Allah membangkitkan kalian pada hari kiamat nanti. Dan ini merupakan kehidupan lagi. Inilah yang dimaksud 2 kematian dan 2 kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan Allah yang telah menciptakan kalian, dan Allah yang menciptakan segala yang ada fil ardi, di bumi, jami'an, semuanya untuk kalian. Tsumma stawa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menuju ilas sama, ke atas langit. Fasawwahuna, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sab'a samawat, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah menyampaikan petunjuk tentang penciptaan manusia yang dapat mereka lihat pada diri mereka sendiri, maka Allah menuturkan petunjuk lain tentang penciptaan langit dan bumi. Dan manusia pun dapat melihat, menyaksikan bagaimana kebesaran langit dan bumi.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bumi, kemudian setelah itu membumbunglah asap dengan izin Allah dari bumi. Allah menciptakan bumi sebelum langit. Kemudian Allah berfirman, kemudian Allah berkehendak menuju langit, yakni bermaksud ke langit, dan al-istiwa di sana mengandung menuju dan mengacu, karena kata itu dimuta'adikan dengan ila. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat, berikhtilaf tentang penciptaan langit dan bumi. Namun hujah para mufassir, penafsir Al-Quran yang berpendapat bahwa bumi diciptakan sebelum langit adalah lebih kuat. Karena firman Allah, dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian, dan dia Allah berkehendak menuju langit. Kata summa kemudian menunjukkan urutan, yakni Allah menciptakan bumi dan segala perkara yang ada di dalamnya, kemudian Allah menuju ke langit. Lalu Allah menjadikan 7 langit. Adapun mufassir ulama ahli tafsir Al-Quran yang mengatakan bahwa langit diciptakan sebelum bumi, ini adalah sesuai dengan firman Allah, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Firman Allah yang artinya, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Allah telah membangunnya, dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakan langit. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan. Ia memancarkan dari mata air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Dalam surah An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan 32. Ini dikutip dari Qatadah. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah ditanya mengenai hal ini, maka ia menjawab bahwa bumi diciptakan lebih dahulu daripada langit. Dan bumi dihamparkan setelah penciptaan langit. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan berbagai mata air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung dipancangkan oleh Allah dengan teguh. Jadi dipancarkan air yang tersimpan di dalam bumi, kemudian dengan itu, dengan izin Allah, tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan yang memiliki sifat yang bermacam-macam, tumbuhan yang memiliki aneka macam warna, tumbuhan yang memiliki berbagai macam bentuk, tumbuhan yang memiliki berbagai macam kelompok. Maka ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi, kemudian memancarkan mata air, dan dengan hal tersebut tumbuhlah berbagai macam tanaman yang kita lihat sendiri macam-macam jenisnya. Tanaman-tanaman itu memiliki berbagai macam sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Tanaman-tanaman itu memiliki berbagai macam warna, memiliki berbagai macam bentuk, dan tanaman-tanaman itu memiliki berbagai macam kelompok klasifikasi tanaman yang ada. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi,
untuk kalian. Fumastawa ilas sama, kemudian Allah berkehendak menuju ke atas langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dijadikannya 7 langit. Demikian tafsir dari surat Al-Baqarah dan ayat 28 hingga 29 dari tafsir Ibnu Katsir. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.